Sebetulnya simpel sih. Ya sama kayak kita udah rindu sama kampung, kita balik kampung, tapi kita nikmati filosofi di dalam kehidupan manusia. Kita kayak gini nih, ngobrol, nongkrong, filosofinya tuh lebih ke ingat hari dah sore nih, Wak. Gitu. Ngingatin, baliklah, jangan situ aja. Dia bilang, kau punya karya, kau buat karya. Orang mau ngomong apa aja, jangan didengarin. Gitu. Yoo-hoo! I'll make you famous. Cukup sudah manis diam bicara, tatap mataku, baca hatiku, akan terjawab ketakutanmu. Kau tak sendiri. Tinggalkanlah aku, pergilah, aku bisa mengerti. Tapi jangan paksa arahnya cinta, karena keadaan dan perbedaan. Jalan masih panjang, jangan ucap janji, nikmatilah cintamu hari ini. Sanggupkah aku Hidup bersama denganmu? Mungkinkah aku hidup tanpa ada dirimu? Hanya waktu yang bisa jawab semua itu. Sampai kapan aku tak tahu. Baby. Malam ini my friend, nice, luar biasa karena kita ini lagi ngobrol, lagi nongkrong di Dapur Mak Datin. dapur Mak Datin, Mak. Woi, keren. Dapur Mak Datin, original tasty, asli. Capri ya. Ya, asli kampung kami di Kepulauan Riau, khususnya Batam. Alright, ini sebelum Orchard nih, kalau kalian mau ini di Batam Center Di Ruko Grand Niaga Mas. di Ruko Grand Niaga Mas. Nah, Ya, Ruko Grand Niaga Mas, Blok C, nomor 75 Batam Center. Tempatnya asik dan lebih friendly ya. tapi Suasana pulang kampungnya dapat, menu-menunya dapat. benar. Tapi memang benar bang, dari awal juga, waduh ini pokoknya kalian yang rindu rumah kali bang ya. Yang rindu rumah ya kan, kalian di sini nih, emang kerasa kayak di rumah kalian masing-masing lah. Gitu, Bang. Warung Mak Datin, dan tapi yang paling luar biasa Dan jangan lupa kita ini lagi ada di salah satu tempat di pusat kota Batam, dan kita melakukan suatu kegiatan positif dengan tema Wonderful Capri Balik Kampung Tour 2023. Yes, itu dia. Itu. Emang aku mau langsung sikat yang itu tuh. Selalu lah. Soal Wonderful Capri Tour Balik Kampung 2023. Cing. Bang, ini katanya dengar-dengar Batam kota terakhir. Iya. Wes, jadi ada turnya berapa kota, Bang? 5 kabupaten 2 kota Provinsi Kepulauan Riau. Startnya dari Bali, Jemberana, Banyuwangi, Sidoarjo, Surabaya, Pontianak, Natuna, Seven Island, Pulau Tiga, finishing di kota Bilis. Di situ aku bercerita tentang kearifan lokal, hasil laut mereka. Bilis tuh nomor 1 tuh di Pulau Sedana, Seven Island, Pulau 7, Pulau Riau. Ini kita udah menggebu-gebu. Nah dari situ baru abang ke Batam. Habis ini baru pulang. Nah ini nih, Abang OJ Rock. Waduh bang, sehat bang. Wah. Bu, sehat bu. Alhamdulillah.
Ini tetap friend kita yang suka silaturahmi ke Ngops and Roll, Bang. Luar biasa. Terus kalian juga harus tahu nih yang luar biasa dari malam ini, my friend. Terima kasih banyak, Bang. Ya kan, Bang Majerok ini adik kandung almarhum legendaris Andi Liani. Waduh, tepuk tangan lu, Bang. Akan terungkap beberapa misteri yang kalian tidak tahu, Bang. Hei guys, cocok Ngombak dia. Slow lah, geng. karena emang dari pas dibilang Kibo kemarin tuh, wah ini bakal ketemu Bang Ojek nih, kita bakal ngomongin soal legenda Andilian nih. Waduh, sumpahin Kibo jadi orang kaya langsung, Bang. Terima kasih, Amin. Bang. Terima kasih banyak juga lo nih, Bang, udah mampir di Ngops and Roll nih, Bang. Nah, kita lanjut lagi tadi, Bang, ya. Yang penting mereka udah tahu siapa nih narsumnya. Alright, tetap pantengin terus Ngops and Roll, my friend. Bang, Wonderful Capri Tour. Balik kampung. Nah, balik kampung. Itu emang niatnya ngapain, Bang? Maksudnya tujuan tour ini? Oke. Nah, Sebetulnya simpel sih. Ya sama kayak kita udah rindu sama kampung, kita balik kampung, tapi kita nikmati keindahan kampung kita yang luar biasa di Kepulauan Riau. Banyak ribuan pulau gitu loh, pulau-pulau indah yang benar. belum terekspos sama sekali gitu. Sampai aku main ke ujung utara Natuna. Ya. Lama Wak, aku di sana Wak gitu loh. Agak sedikit menyatu dengan alam Natuna selama hampir 200 hari ya di sana. Natuna tuh Pulau 7 itu bukan? Yes. Ya kan, Bang? Ya, dia ada Natuna, Ranai, Bunguran Barat, terus Daek. Daek termasuk, tapi Daek agak ke bawah dia. Oh, Nah, jauh ini lagi di atas, ya? dia di ujung utara. Dia kita lah kampung dia nih. ini langsung perbatasan sama Vietnam, Kamboja. Oh. Di depan udah berhadapan lautnya. Nah, Oke, di ujung utara Indonesia kan kalau Natuna itu. Bang, cerita sedikit, Bang, apa yang Bang lihat di situ, Bang? Ya kan? Mana tahu ada harta karun atau mana, Bang? Ya, Bang. Kalau harta karun banyak. Banyak situ, Bang, ya. Oh. Kekayaan alam, Bang, ya. Salah satunya Bang Oje. Apa tuh? Harta karun yang Yang bikin Ya yang kita tuh harus kesana gitu, Bang. Yang dipendam sama lanun-lanun zaman dulu lah gitu loh. Itu kan ada ceritanya. Lanun-lanun itu asalnya dari ujung utara Indonesia di Natuna, tempat mereka transit melakukan suatu hal membajak laut di laut perbatasan. Oke. Berarti ini sebenarnya Abang emang mau niat emang sekalian kenalin ke orang gitu loh. Iyalah, Natuna itu indah. Nah, kalau maksudnya gini, di Capri ini itu emang harus kalian nikmatin, bukan hanya satu poin aja, jangan misalnya Ya. misalnya kita lagi ada di Bintan nih, di Batam nih paling jauh apa pantainya? Nongsa sama apa yang kemarin? sana di Batam itu paling jauh di View. Ada lagi Pulau Putri. Yang kita nggak jadi main itu ya? Pantai apa sih? Yang paling jauh tuh jembatan 6 apa tuh, lupa aku namanya. Eliora, ya. sering ke sana gue. Iya. Tapi ini berwisata bukan balap liar. Nah terus lagi satu bro, Gas terus, Bang. nih Oh iya, ini kalian harus tahu, jangan pura-pura bele. Nah, ini pula. Ini kopi spesialnya warung dapur Mak Datin. Dapur Mak Datin. Namanya kopi merindu. Ya, kopi susu merindu. Kopi susu merindu. Original tasty nih. Kopinya tadi apa bu? Nah sini nih, kenalin sekalian. Ada ownernya. Iya. Benar. Ya, ownernya. Owner dari Mak Datin. Oke, Bang. Slow geng. Ladies first. Ladies first. Nah ini dia biangnya. Nggak apa-apa slow. Slow nih, slow. Ibu SMA kelas berapa, Bu? Rating 2 soalnya. Ini tadi dari kopinya apa nih? Kopi Gayo, barista. Barista Gayo. Barista Gayo. Barista Gayo, bro. Kopi Aceh. Original Aceh, Barista Iya. Gayo. Coba tes dulu. Tes dulu ya. Seruput. Waduh. Ini nggak maksud menjilat nih, Bang, ya. Nah, ini. Apa nih, Bang? Lembut, enak masuk di leher.
perpaduan kopi sama susunya seimbang. Anjing. Ada keseimbangan. Terus saya main, jadi nggak oleng ya, Pak? Yes. Ya, nggak oleng ya. Dengan Ibu Nah, Saya dengan Ibu Nani. ini nih, ownernya dapur. Tapi tadi sempat ngobrol-ngobrol ya kan Bu. Bu, Iya. yang spesial Bu dari dapur Mak Datin. Oh, dapur Nah, Mak Datin ya. Yang spesial dari dapur Mak Datin ini memang Bang, dia ada satu unik lah. Ikan lengse. itu dia bro. Lengse ya. Lengse yang di mana-mana Batam nih cuma di Mak Datin lah. Dapur Mak Datin adanya. Pastilah. Iya ya, jadi memang itu favorit di sini. Dapat suasananya. Apa yang spesial Bu ikan? Ikan dia memang ada macam-macam ikan. Ada ikan lebam, ada Enggak, ikan. yang spesial ini masak apa emang? Oh, di lengse. Nah, lengse Lengse. itu kalau Nah, orang ini dia Melayu. ilmunya. Kalau orang Melayu kampung-kampung dulu lah kan kalau misalnya dibakar tuh udah biasa, ya kan? Tapi kalau misalnya dibakar di kuali, tapi rasa dia macam dibakar di bara, kan lebih baik. Oh, Original tasty, bro. Nah, kalau di Indonesia itu macam tuh. Macam tuh, ya. Iya, boleh, Sebab nama boleh. dia Mak Datin ya kan? Boleh lah. Warung Mak Datin. Oke, engkau boleh. Selain itu Bu, selain ikan. Selain Kan ikan. orang ada juga yang ngedoain ikan kadang-kadang. Oh gitu iya, ya. kita ada ayam dabu-dabu, ayam tapi di lengse. Tetap di lengse. 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 Tapi tadi sore aku menemukan suatu menu yang selama ini rasa itu sudah rindu nggak? Udah lama nggak Udah. makan yang kayak gitu ya. Aku terakhir makan SD kalau nggak salah. SD. Dia ya apa namanya? Itu Indomie Pakai malah durian terakhir. apa? Iya, selera aku ya, Pak. Serabi dia surabi gitu tapi disiram sama topping Sari kaya durian. serikaya durian. Oh. Nah, itu favorit juga di sini. Favorit juga di sini. Favorit. ya. Kayaknya semua favorit, Pak. Bang, kok Bapak ya? Abang nih dia masih abang-abang. Agak-agak kepleset sedikit Masih boleh apa ya? Saya aja waktu SMA Bu, ini loncat dikit Bu. Iya. Saya aja waktu SMA pernah dipanggil Om Bu. Oh, pernah ya. Jadi, Tapi kalau sekarang iya. grade-nya naik, Pak boleh ya? Pak Lom ya. Pak Lom. Iya. Dua kali Pak Long. Nah, ini kalau karakter cita rasa Bu, nice. Kalau cita rasa ya. Karakter cita rasa Ibu nih, ini maksudnya yang mau ditekan emang rasa masakan Melayu atau sebenarnya ada juga campuran genre-genre lain Bu? Memang dia sini genre Nusantara. Nusantara ya Bu. Nusantara. ya? Karena gini, ikan dia Melayu. Oke. Cara memasaknya lengse. Oke. Oke. Bumbu kuningnya tuh dia macam ciri khasnya ke Padang. Oke. Tapi dia ada siram sedikit dengan dabu-dabu lah Manado. Jadi Oh, Indonesia, iya, ya, Mix. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, semua ada. Yang kayak- Modern lah. NKRI, Original tasty modern. betul. Jadi Ini lengse NKRI. Harus tepuk tangan Bu. Wow. Selain ikan Bu, selain ikan. Nah, selain ikan kita juga ada menu yang lain itu ini cemilan, Pak. Kayak apa Bu? Cemilan. Cemilan itu ada martabak kipas. Jadi kalau lagi panas makanlah martabak kipas Ini agak martabak dingin. kipas bentuknya kayak apa nih? Kayak Yang kipas. the crips itu bukan? Iya. Yang gurih-gurih gitu kan? Gurih, crunchy. Pokoknya kalau dimakan tuh nendang, Bang. Bu, dari tadi mereka nih mikirnya itu berapa semua Bu harganya? Oh, Apakah terjangkau, harganya itu memang hemat di kantong. Rasa Iya. tak pernah bohong. Dan tuh ingat, aman. Yang jelas harus bayar lah. Karena dari kasih diskon tetap juga minta tolong. Iya. Siap-siap kalau harga terjangkau ya Bu ya. Harga terjangkau. Bu, ini buka dari kapan Bu? Buka kita udah mau masuk hari ini kemarin tanggal 1 tuh pas 3 bulan. Oh. 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan Berarti ya. recently Bu ya, baru-baru ini ya. Baru, 3 bulan iya. yang lalu. Betul. Nah, apa Bu peminatnya Bu? Peminatnya Luar biasa. alhamdulillah tadi siang ya. Ya, karena ramai, Pak. abang kan baru dateng. Oh, oke, Jadi oke. pas ngelihatnya memang full lah memang di sini. Jadi memang Pas kadang-kadang makan siang tuh full. harus mau book meja. Tapi kalau boleh cerita dikit lah ya Bang ya. Kan tadi Abang tadi sempat cerita, ternyata saudara mara. Enggak. Iya, kami Ini saudara jauh, sepupuan. enggak lah dekat. Saya sama suaminya kawan sekolah. Oh gitu. Jadi kawan dari Tetangga, kecil-kecil. Kawan kami main kecil-kecil lah di Pinang. Ibu tapi udah sempat kenal Bang Oji. Udah. ya? Oh, pernah kali. Oh, pernah kali. Pernah kali. Apa yang tak kenal? Iya. Oh. Saya suami. Kalau sama Bang Gibo? Aduh. Baru berapa menit? Oh, baru beberapa menit. Iya. Aku jarang nonton Respect sih Bu. Iya. Kalau kali-kali kalau mau tim tuh coba di tag ya. Dapur Mak Datin.
Pokoknya gitu, udah Permadatin nih pokoknya di Ruko. Grand Niaga Mas C75. Nah kalau kalian mau ke ini nih, mau apa? Lagi nonton balap liar, lapar. Tolong diambil ya. Balap nih. Lagi ngobrol. Di sini kayaknya sering video tuh. Oh iya, memang itu markasnya kali ya. Siap. Bu, thank you ya Bu ya. Oke, Waduh, thank you. sehat. Ini yang mau kami tunggu apanya nih Bu? Oh iya, hidangannya. Itu tadi selikur Oh bukan selikur, mata besar. mata besar. Mata besar, lengse, bumbu kuning dan udang. Ikan. Iya. Yes. Nah, nanti saya tunjukkan lah. Nah, Siap. Nanti lah jadi. Kita makan. Siap, Bu, siap. Ya. Nanti kita tunggu ikannya. Setelah ya. Hey guys, boogie, jangan malu-malu. Cium lagu setulus hatimu. Pedulikan saja apa kata mereka. Kita puas-puasin waktu berdua. Jadilah pacarku, turuti mauku. Jadilah pacarku. Jadilah pacarku, turuti mauku. Jadilah pacarku. Sunrise and cold. Jadilah pacarku. Oh, kita tadi itu iklannya Sama Rasa. Nah, itu Sama Rasa kopi Bang. Ya. Dari situ enak juga Bang nongkrong Bang. Ya kan? Aku nggak ngejilat dia nih Bang ya. Tapi yang jelas memang sana enak juga Bang. Dia bentuknya kayak angkringan pesona asri. Kau tau kan? Wih, ada black nih. Black, wih. Saya siapa dulu ya, wih. Black ini salah satu musisi besar juga di Kota Batam. Alright. Jadi kalian follow Instagramnya di Black. Selamat datang di Dapur Mak Datin. Nah, mau makan kau? Udah. Ya, kalau belum makan memang kita ntar Udah. Kau minum apa? Udah pesan tadi? Udah. Siap. Bang, ini aku mau nanya dulu Bang. Reaksi abang minum ini Bang? Makin bugar, ya Iya. kan? Halo? ya melek mata. Kencang Bang ya? Nah, Tapi kadang-kadang kan ada juga kawan kadang minum kopi dia tetap ngantuk kan, kadang-kadang ada gitu ya. ada. Aku bilang tetes di mata aja aku. Ya kan? Tapi ini jadi strong Bang ya. Ya, Emang ya. kopinya nendang. Segar lah. Oke, siap. Bang, abang kalau lagi produktif gitu nih kan kita mau bahas karya abang nih. Yes. Ini aku kemarin udah sempet denger nih kan di markasnya Respect kan. Bang, ini sumpah demi apapun Bang. Betul Bang? Enggak, iya beneran Bang. Wih betul weh, ini tidak ada rekayasa sebelumnya. Sumpah demi apapun. Tanya orang-orang nih Bang. Iya Bang. Mereka jadi ojol lovers Bang. Iya, aku jadinya. Ojol lover ya. Padahal boleh juga tuh namanya tuh. Padahal awalnya Respectista loh. Anjir. Respectista. Itu kan aku dengar 3 lagu. Ya. Dan ternyata sudah ada di YouTube juga Bang lagu kembali Ya. itu. Nah, ya kembali itu. Oh ya kembali terus yang lagi promo sekarang Pulau Sore. Pokoknya kalian dengar juga di sini nih YouTube-nya nih. Bang. Nah. Enggak jujur nih Bang ya, walaupun lagu favorit aku pas denger sekali tuh langsung jatuh cinta tuh yang kembali. Ini sumpah Bang, serius Bang. betul. Oke. Iya. Aku kayak ditanya ini Bang, kalau ditanya habis makan bakso tadi pakai kerupuk, sumpah enggak aku bilang. Ini yang benar-benar Bang. Ya itu cerita tentang kilas balik hidup aja. Aku yang mau kutanya ini dulu Bang ya, Mas sore ini Bang. Ini abang ini kan lagi rilis single atau rilis album? Mini album terus 3 single. 3 single Bang Iya. ya. Jagoan abang nih Bang. Jagoan lagu abang. Kalau bicara masalah jagoan nggak ada lah. Satu. Aku malahan ngejagoin ada yang lagi coba kita promoin teasernya itu ya kayak Pulau Sore. Pulau Sore. Nah, Pulau Sore itu yang sekarang ini kan mau dirilis juga nih Bang ya. Udah Pulau Sore udah gas Bang. udah rilis lah. Kalian mana? Pulau Sore ya, Pulau Senja nih Bang ya. Hah? Pulau Ini. Senja. Pulau Sore. Pulau Sore. Pulau Sore itu pulau indah yang ada di Semenanjung, Pulauan Riau. Dia tepatnya di depan
Pulau Penyengat di Sultanan Kerajaan Riau Lingga, suatu tempat pasir putih, terang bulan, bintang bertaburan, terus itu laut itu kayak akuarium, pohon kelapa, pasir putih. Oke. Nah itu tempat dulu, zaman dulu sekali, tempat kita bermain waktu kecil, mandi laut, mancing, ngarung. Nah, itu Pulau Sore. Simple sih sebetulnya ya. Udah pernah dengar tapi ya? Udah pernah dengar, tapi belum dengar yang live nih Pak. Pulau Sore, rindu cinta. Oke, bintang-bintang bertaburan. Bintang-bintang bertaburan. Pulau Sore malam yang indah. Pulau Sore malam yang indah. Pasir putih aku di sini. Pasir putih. Pulau Sore rindu cinta. Bintang-bintang bertaburan. Pulau Sore malam yang indah. Pasir putih. Aku di sini rama-rama yuk. 1, 2, 3. Aku di sini. Goks. Bang, pembuatan mini albumnya Bang, cerita dikit Bang. Proses. Panjang. Nah, Bang, gas terus. Panjang. Nah, Jadi biar nggak terganggu, ya kan? sambil ngerokok nggak apa-apa. Ya. Aku nih nutup mulut aja sebenarnya Bang. Gitar. Iya, kadang di kamera suka ganggu ngeliatnya Bang. Ini kalau bicara proses pembuatan album nih kan semua musisi itu kan pasti emang suka dukanya, getirnya, struggle-nya itu kan luar biasa kan Bang. Oh iyalah. Nah coba Bang cerita dikit pas mau memulai nih Bang, kepikiran mau bikin album. Kalau masalah bikin album,
kita udah jalan sama band Abang Cordova karena vakum, karena drummer aku diserang stroke kan. Ya, ini kita minta doa sama teman-teman semuanya, supaya semua yang kita jalani ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, pedoman kita ada tujuan hidup gitu. Betul. Jadi nggak main-main komitmen. Kalau masalah kembali ke Pulau Sore, ini sebetulnya cerita yang simpel, filosofi di dalam kehidupan manusia. Kita kayak gini nih ngobrol, nongkrong, filosofinya tuh lebih ke ingat hari dah sore nih Wak. Gitu. Ngingatin, baliklah, jangan situ aja. Masih sore bang. Wah. 12 ya kan? Baru bangun. Iya. Oh emang gitu ya? Ya. Plot twistnya tuh kayak gitu. Ya terus kerinduan akan kampung halaman, Oke. tempat-tempat main waktu kecil, terus sama pasangan gitu, terus menikmati sisa hidup gitu. Ya sekarang yang bisa dikerjakan ya selagi itu positif untuk kita, ayo kita kerjakan gitu aja. Jadi sekarang lagi musim gini loh. Kalau Abang kan lumayan lama juga waktu di Bali itu, dia lebih ke energi transfer. Jadi kita mengeluarkan energi negatif kita hirup yang positif itu masuk. Nah kayak ini nih, ide-ide ngalir aja, nggak usah dipaksain. Benar. Emang keadaannya begini gimana? Betul. Ya kan? Nah proses daripada pembuatan Pulau Sore itu sempat lama ya tur akustiknya ya. Lama tur akustiknya, albumnya aja terkendala karena COVID. Pulau Sore. Tapi alhamdulillah ini baru 4 bulan rilis, alhamdulillah udah jalan. Direkam di mana tuh Pak? Take vokal di Tanjung Pinang, editing ada yang di Jakarta dan Bali. Dan salah satunya Pulau Sore itu pernah dibawakan di anniversary Batam Slang yang Yes. ke-21 tahun. Terima kasih banyak Bang Ojek. Thank you. Oh ini nanti Luar biasa. kita lebar lagi nih. Wih, Tapi iya. masih ntar dulu. Ntar dulu. Aku juga. Ada episodenya ini, nggak langsung. Oh, iya. Aku juga udah ngobrol-ngobrol juga sama Kibo kan soal anniversary Batam Slang Fans Club, ya kan? Wah, itu nanti. Sama Andilan Events Indonesia. Ya, 28 tahun. sama Andilian Events Indonesia. Luar biasa. Terus Bang, akhirnya sampai selesai. Ya jadi aku ninggalin Tanjung Pinang itu bulan Desember tahun lalu. Ganti suasana, tukar oksigen, masuk ke Bali lagi. Oke. Kurang lebih 1,5 tahun ya Bu ya? Ya. Nah, 1,5 tahun di Bali. Oke. Bali dengan ya poin-poin tertentu kayak gini kan kita. Ini Pulau Sore ini adalah pulau yang sangat indah di Semenanjung Kepulauan Riau. Kalian harus tahu, dan simple ceritanya tentang ya itu dia gitu loh. Ngapain sih kita mau dendam? Untuk apa? Kita memelihara dendam. Jangan pernah tabrakkan batin kita sendiri gitu. Jadi jangan ya udah ngalir aja, ini loh udah digaris takdirin sama Allah tuh seperti ini. Kita dikasih peran. Nah, peran itu lagi kita jalankan masing-masing. Kau sebagai siapa? Nama kau? Tumiar Bang. Tumiar, Iya. kau sebagai Tumiar, dia sebagai Kibo, lagi satu siapa? Black. Black. Udah punya karakter masing-masing, Wak. Siap Bang. Wah, itu informasi yang luar biasa tuh Bang. Vitamin juga buat kita. Bang, kalau aku request Bang dikit Bang nih. Sebelum aku juga pengen tanya-tanya Kibo juga sebenarnya Bang. Tapi aku mau request, takut lupa Bang. Lagu Kembali nih Bang. Ini kan aku langsung jatuh cinta sama lagu Kembali Bang. Itu ceritanya apa tuh Bang? Kembali. Mak, ngeri kali kau ya. Oh, iya. Tiba-tiba langsung situ ya. Ah, itu aja Bang. Ya itu transisi. Jadi transisi ketika masa muda yang kita hancurkan dengan pekerjaan yang tidak jelas dan menjadi seorang pemberontak gitu kan, dan akhirnya ada penyesalan gitu loh. Nyesal kenapa dari dulu gua nggak nembak. buat sesuatu yang baik gitu loh. Itu masa lalu, dan kita bicara masalah sekarang itu ada fase-fasenya.
Ketika kau 30, 40, 45, 50 itu ada fase-fase yang mana ya kita harus melihat, hello, ini udah disetting, tinggal tunggu waktu aja. Nah, tergantung kita siap apa nggak siapnya gitu. Siap Bang. Wah itu dia kembali tuh Bang ya. Ya Tapi jadi ngomong- itu dari black dia masuk lagi kembali, dia nggak mau lihat ke belakang dengan masa lalu lagi, jadi dia ya harus ya udah balik gitu loh, udah tahu gitu loh. Bo, tapi cerita dikit Bo, sosoknya Bang Oje dulu nih. Nah, oke Bo yang lihat sosok Bang Oje, kayaknya mengidolakan sekali ya. Yes. Nah, ya. Enggak sih, kita juga kenal pertama kali Kenal pertama di mana Bang? Sama Ibu. Medsos. Iya, medsos. Itu pas lagi ngapain tuh? Cecetan. Enggak. biasa DM-an ya. Kayak godain, Stay di mana? Oh enggak. kayak godain cewek aja. Nah, awalnya gimana Bu? Cerita Bu dulu Bu. Kalau nggak salah awal mulanya tuh, kan aku udah lama ngikutin Instagramnya Bang Oje. Udah lama, sering nantau juga gitu kan. Kebetulan Bang Oje waktu itu lagi tour ya Bang ya. Lagi tour di Kepri. Nah, ke DM. Nah di situ lah udahlah panjang kali lebar lah, aku juga udah lupa ya kan. Jadi pada intinya kita udah saling kenal. Bang Oje waktu itu masuk ke Batam, kita jumpa di Sungai Panas Bang. Iya. Bang Oje kebetulan perform di apa tuh kafe, ada suatu kafe di Sungai Panas itu. Betul. Jadi kita rame-rame ke situ nyanyi bareng Bang Oje sama anak-anak Slanker juga waktu itu. Kapan tuh? 2019 ya Bang. Iya, Oh sebelum Covid ya. sudah COVID. Oh, Sudah. Baru selesai COVID. Belum lockdown. Belum lah Bang. Belum mungkin. Covid kan Kita main belum 2020. ada COVID tuh. Serius kau? Iya 2019 itu. Ya pokoknya gitulah intinya. Udah lupa gitu. Apalah artis gua tahunnya. Iya benar. Jadi di situ kita ngobrol-ngobrol, kita mau bikin event juga waktu itu 21 tahun Batam Slang. Beberapa tahun kemudian barulah Bang Oje datang di acara kita. Waduh, itu baru momen yang nggak bisa dilupakan. Itu abang baru datang dari Medan ya? Iya Bang Oje habis tur dari Medan. Itu langsung geber lagu apa tuh Bang? Bento jangan enggak. Iya, kadang-kadang kan masuk itu banget dong, dat. Ya ini tiga karya yang rilis ini gitu loh. Nah, jadi kan ini ada ceritanya loh antara Pulau Sore. Setelah Pulau Sore ada Kampung Ladi Terang Bulan. Kampung Ladi Terang Bulan ini suatu kampung di zaman dahulu kala itu adalah pusat Kesultanan Riau Lingga yang dipimpin dengan pemimpin terakhir Sultan Muazzam Abdurrahman Shah. Sultan lah yang memimpin itu terakhir dan punya cerita jadi abang dikasih kesempatan untuk bersilaturahim dengan salah satu kerabat sultan yang masih ada saat ini, yaitu kawan abang sendiri. Kita udah seperti saudara lah zaman kecilnya. Pemain biola handal juga, Tengku Fahmi dari Istana Tengku Bilik Kesultanan Riau Lingga. Nah, gitu. Jadi dikasih kesempatan tidur di istana. Dalam kondisi COVID itu kan agak down, banyak zikir, pokoknya gitu-gitu aja lah, udah zikir, istighfar, hati-hati di jalan, tak istighfar sah. Ya, banyak ingat Tuhan tuh emang Nah, saat itu itu Bang. dia. Ya. 4 bulan ketika masa transisi, kondisi mental, psikologis lagi down karena ada trouble di COVID-19 ini kan. Ya, akhirnya dapatlah satu malam inspirasi ini keluar secara spontan. Kampung Ladi Terang Bulan itu sebetulnya ceritanya nggak jauh beda, cuman kalau zaman kesultanan dulu tuh, sultan tuh kalau sore-sore suka duduk di beranda belakang istana itu menghadap ke Pulau Sore. Oke. Jadi ada chemistry.
Bang, berarti tema-tema lagu abang ini banyak mengangkat budaya Melayu ya? Budaya sebetulnya tidak. Enggak. Ya gini loh, kalau mengangkat kita udah saatnya memperkenalkan di mana tempat asal kita gitu. Oke. Ya kan, kalau kita ya memang ya aku ini anak pulau, Betul. bukan hanya anak kota. Anak kota tuh cuma apa KTP aja deh kan. Jadi maksudnya apapun lagunya, tapi memang lifestyle yang dari abang tuh emang di situ dikeluarin gitu. Ya, jadi lebih menerima ini loh, kita nih hidup di alam semesta dan kita akan ketemu setelah alam semesta tuh ada alam yang lain. Oh, iya. Nah, itu dia beda lagi. Multiverse tuh bang. Nih ngomong-ngomong ikannya mana tadi bang? Iya. Nih, ikan udah patah nih kayaknya. Ah, nanti kita tunggu itu setelah yang Hey guys, bugil, jangan malu-malu. Cium aku setulus hatimu. Pedulikan saja apa kata mereka. Kita puas-puasin waktu berdua. Jadilah pacarku, turuti mauku. Jadilah pacarku. Jadilah pacarku, turuti mauku. Jadilah pacarku. Sunrise Coast. Jadilah pacarku. Wih, apa nih bang? Woi, ini baru dapur Mak Datin nih, ya kan? Nah ini yang jelasin kayaknya Ini harus yang langsung owner ya, ya, jadi Bang, gini, ya? jadi inilah dia yang original menunya. Ya, Kita siap. panggil dulu Mak Datin. Kita sambut lagi. Sini bersama. Ah, Duduk pertama. Nah, ini aku paling suka. Oh. Mak Bu, ini apa aja nih semua nih Bu? Ya kan? Oh, Dari iya. sini, dari kiri sini ya. dulu. Nah, Kalau inilah lengse ikan bumbu dabu-dabu. wih, ini yang Ini tadi. memang ini masternya. Ini master, ikan selikur boleh, ikan apa di satu? Dia ada ikan lebar, ikan sabak, ikan mata besar, ikan banyak ikan. Kalau ini kan apa Bu? Ikan mata besar. Ikan Dan apa? dan ikan-ikan itu cuma ada di laut Kepulauan Riau, Ya. Indonesia. Ya, Tahu lah. Nah, tahu kan. tahu gitu Bu. Kadang-kadang mereka kalau nggak diingatin Pak ya. Iya, Nah, lupa deh ya. ini yang tadi dari beberapa daerah tadi kan Bu ya? Iya, yang Ada. NKRI ya. Ya dari beberapa daerah kan Bu ya. Iya. Ada dari daerah rawan nih Bu. Ya, ini daerahnya kalau lengsenya tuh Melayu lah ya. Kita karena Ya. tinggal di Kepulauan. Kepri. Ya. Biasa lengse itu orang-orang Melayu tuh dia bakarnya pakai kuali. Nah, pakai kuali ya. Terus yang kedua tuh ada bumbu kuning. Kalau bumbu kuning itu dia agak-agak sepi-sepi ke Padang, Sumatera Barat. Oke. Minang ya. Minang. Terus kalau yang atas tuh dabu-dabu, dia nak pergi ke ujung timur. Itu Oke. nak ke Manado lama ini kan. Oke. Nah, jadi memang kalau ini sambal ini tetaplah sambal Melayu, pakai belacan. Alright. Nih bro, Nah, kita Jawara. cemilan 10-11 nih Bu. Nah, Iya betul. ini dulu nih Bu, apa nih Bu? Oh ini ubi sambal legit by Dapur Mak Datin. Ini makanan aku dari kecil, SD aku udah makan ini. Nah. Di laut, Tugu Pinsil. Ubi sambal laut. Ubi sambal legit. Oh, sambal. Ubi sambal legit, wah. Makannya di tepi laut. Dari Nah, tepi laut. pedas kena angin kan hilang. Muncung pedas itu. Ini yang kadang-kadang dibikin keripik-keripik nggak sih? Iya, Ya. tapi ini memang dia lebih teksturnya lebih empuk. Terus Digorengnya- dia pedas manis. Ah. Kalau keripik kan dia teksturnya, cara pembuatan juga beda. Tak bisa gitu bro. Jadi sambil ada tusuk lidi nggak tadi? Oh iya. Sob, minta tusuk lidi sob. Aku baru mau ngomong tadi Bang. Nggak, memang harus gitu. Cuman ini pedas banget Bu. Pedas tergantung selera. Ini khas, Iya. ini khas Dia udah tergantung. Sumatera ke atas lah dia. Nah ini Iya. boleh dirasa, boleh dirasa. Tapi aku emang orang Sumatera tapi Nggak lidah kuat pedas. sebenarnya lidah Sundanya. Oh iya, Rasain, lidah rasain. daun ya, lidah daun. Bu, try ya Bu ya. Oh iya silakan. Ah, coba, Bu, kita try Iya, dulu ya. try. Ubi ini ubi sambal legit Dapur Mak Datin. Iya. Cuman ada di Batam City
Iya kan? Terus di Grand Niaga Mas Blok C nomor 75 Batam Center, Batam Island, Indonesia. Sumpah demi apapun lagi. Demi apapun ya. Ini gimana Bang rasanya Bang? Enak banget, enak banget. Enak banget ya. Pedesnya pas. Pedasnya. Oh iya, pedasnya nendang nggak ya? Nendang ya. Malah aku ini kan sebenarnya nggak tahu pedas. Hah. Nah ini agak safety nih. Oh, kan. Ya kalau Iya, iya. biasanya kan kalau kena sambal hijau tuh aku udah mandi. Oh iya, ini belum ya Bang? Sini kopi hitamnya sini. Tapi bener Bu, ini enak banget, cepat. Nah ini kan kayaknya makan penutup nih ya. Berarti iya. kita kesini dulu nih. Iya. Ini dulu, jagoan juga. Iya. Ini udah dibuat Ini sama Rian. martabak kipas Bang. Martabak kipas. Martabak kipas, bentuknya kayak kipas kan segitiga ya. Dimakan saat cuaca panas. Panas, jadi dia agak Sambil kipas. berkipas-kipas. Oh, iya. Iya. Apa nih yang spesial? Nah, Bang? Yang spesialnya apa nih Bu? Ini di dalamnya apa? Di dalamnya itu ada kentang wortel dengan racikan-racikan bumbu yang Kas. Oke, Kau bagus. mau tahu kayak apa bunyinya? nah bunyinya, bener bunyinya. Kau mau tahu? Teksturnya lembut. Bu, coba try Bu. Dan- Ya silakan, dihabisin aja. Nanti kami ceritain ya. Di sini, di sini ini cuma ada di dapur Mak Datin. Ya, dapur Mak Datin. Jadi nak cari martabak kipas, carilah datang ke dapur Dapur Mak Datin. Ada nasi Bu. Masih mau diulangin lagi di mana poin senternya? Grand Niaga Mas Blok C nomor 75 Batam Center, Batam Island, Indonesia. Lengkap. Atau kalau kalian mager nyarinya nanti aku jemput. Nah, ini Kak. Nah, langsung loncat lagi Bu menutup. Ini Iya. yang kayaknya yang tadi di favoritkan sama Bang Oji. Ya. Oh. Iya. Apa nih Bu? Apa nih Bu? Ini serabi sarikaya durian. Nah ini kebetulan duriannya memang durian Musangking Bang. Wih. Nah, jadi rasanya geleng-geleng gitu Bro. ya, enak. Maaf nih, bukan kalau bahasa Melayu sini tuh bukan congok, tapi memang rindu rasa-rasa kayak gini. Serius. Makanya tuh kami buat program tour ini tuh judulnya simple, cuman orang kira-kira nangkap nggak ya? Wonderful Capri Balik Kampung Tour. Nah, ya. Temanya balik kampung nih. Namanya emang harus terasa makanan-makanan juga. Nah ini dia kearifan lokal. Oh, iya. Kita tidak semena harus kesana kesini, kita lihat ada kearifan lokal. Dan ini bro, sorry ya, aku paling suka ini. Dia sarikayanya di mix sama sarikayanya di mix sama durian Musangking, bro. Musangking, garis bawah. Tapi memang mohon maaf Bu ya, kalau yang ini saya emang durian tuh ada pantangan Bu. Oh, Iya. pas pantangan ya. Iya, Pas maksudnya. juga di sini satu. Iya maaf Bu, kalau durian nih maksudnya. Oh. Tapi yang jelas yang buat suka durian tuh terutama istriku Bu. Oh, istri. Ada yang bawa dari sini. Iya. Berapa nih Bu? Nah, kalau Langsung lah tembak. Enggak. memang kalau Mak Datin itu memang dia porsinya itu hemat di kantong, tapi tidak bohong di rasa. Boleh, yang Ya. penting itu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau satu porsi begini kan dia ukurannya besar. Mak Datin itu memang kuenya pada besar-besar. Oke. Ya, jadi satu kali makan dia sudah kenyang. Jadi ini ukurannya 13.000 satu porsi begini. 13.000. Iya. Oh, masih ada kembalian Hanya, 2.000. hanya. Masih ada kembalian 2.000. Iya benar. masih ada Berarti kembalian. kok kalau modal 50.000 Bol, aja Uci kesini masih aman. Ya. Minta air putih hangat aja. Kalau di tobeng nggak masuk nih. Minta air putih hangat. Sisanya beli rokok ade. Siap Bu. Iya, jadi ini sebagian menu, tapi masih ada lagi ayam salju. Nah, ayam sembunyi salju itu memang lebih khas. Itu karena itu makanan rumahannya kita dari orang tua Oke. yang memang dihidangkan setiap hari Lebaran, dan hari ini di Mak Datin kita hidangkan untuk semua pengunjung yang mau mencoba. Ayam salju tuh jadi dia
visualnya putih gitu. Enggak, Atau gimana? dia enggak snow juga sih bang. Cuman dia sesuai dengan Indonesia kulturnya ya, Iya. panas. Jadi dia agak coklat-coklat, kremes-kremesnya. Oh, tapi namanya ayam salju. Ayam sembunyi salju. Ayam sembunyi juga- salju. Iya betul. Ayamnya itu nggak kelihatan. dia sembunyi dekat salju, kamu Iya. tak tahu. Iya. Memang Penasaran kan bang? memang kalau bahasa-bahasa Melayu itu penuh dengan esensi pantun, Bu. Itu karena kan tadi gitu kan, ayam sembunyi salju. Iya gitu. Timun putri malu. Iya. Nyambung. Timun putri Timun malu. putri malu. Iya. Pokoknya kalian nanti bisa dapat lengkapnya nih informasinya, terus mau lihat apa-apa aja kayak menunya. Nah, yang ini nih. Siap, Ibu, terima kasih banyak ya, Bu ya. Iya, thank you. Udah ngerasain. Makasih. Yoi. Sering mau? Serikat, gas. Itu dia tadi dapur Mak Datin. Pokoknya kalian kesini nggak bakal cekewak. Wah, luar biasa. Bang, influence abang kalau bikin lagu, maksudnya bermusik, kalau influence siapa nih bang? Influence. Nah, kira-kira ini sorry nih bang. Aku paling suka blues kayak Robert Plant, Led Zeppelin, Oke. yang nggak terlalu ini, maksudnya glam rock tapi dia ada lagu-lagu simpelnya juga yang Iya, yang bisa emang isi tapi sih listening ya yang namanya mereka udah mulai dari situ terus dengerin yang lintas generasi yang sekarang kayak John Mayer kayak gitu. Michael Bublé, mereka menguasai musik dunia kan. Ya. Bang, tapi sorry nih bang. Tapi tetap ada pasti ya rasa dari almarhum Andiliani influence untuk bikin lagu. Oh, Lagu-lagunya. lagu-lagunya kalau bicara masalah almarhum, ya aku aja pribadi banyak belajar sama beliau. Sampai sekarang pun masih belajar dan beliau mengajarkan tata kehidupan yang benar, baik, yang lurus. Dan itu aku rasakan gitu. Karena kan kita satu rumah dari kita kecil, kita tinggal di Jalan Sumatera, Tanjung Pinang. Ya itu udah aku rasakan dari ketika dia mulai aktif di musik, aku ikutin pergerakannya gitu. Oke, ini kalau ngobrol sang legendaris Andiliani ini emang juga paling ditunggu-tunggu juga nih bang. Tak pernah dilekang oleh waktu dan jam. Wede, bang, tapi sebelum biar agak enakan bang, sini bang, ini apa, mepet banget tuh bang, kasihan Betul. nanti ada copet. Agak sini dikit bang, sorry bang. Nah, bang, almarhum Andiliani ini kan udahlah, siapa yang nggak tahu Andiliani ya kan, album pertama keluar, Pumps, langsung dipakai lagu-lagunya Andiliani itu dipakai untuk jurus-jurus ngerayu-ngerayu ewes-ewes cewek-cewek bang, ya kan. Nah, lagu-lagu kayak tadi ingin rasanya aku bercanda, bercanda. Nah, masa kecil almarhum bang, sampai dia abang ceritain sampai akhirnya berani di Jakarta, boleh cerita nggak? Ya, cerita singkatnya almarhum Andi, kami satu rumah dari sejak tahun umur aku berkomunikasi dengan beliau itu setelah umur 6-7 tahun aku berkomunikasi, 5-6-7 tahun aku berkomunikasi. Setiap hari lihat dia main di rumah, terus kita main. Dia suka pakai kerat gelang. Kalau jarak Mandi laut di Andiliani rumah. sama abang 5 tahun. 5 tahun. 5-6 tahun. Berarti almarhum itu 64, kalau kami 70. Kami siapa aja bang? Bang Oje. Oh bang Oje aja. Itu aku kadang-kadang suka confused tuh gitu bang. Pernah pacaran sama cewek Melayu. Nanti kami datang jam 3 katanya kan bang. Kami siapa aja ya bang? Ya rupanya dia sendiri bang. Tapi bahasa Melayu emang kental tuh. Kalau aku tuh kami bang ya. Ini biar para last butter yang nonton nanti takut rooming kan bang. Asik. Ini kan senasional bang. Iya. Amin. Oke bang.
lanjut lagi tadi Bang, masa kecilnya Andilia nih sampai dia ke Dia Jakarta. kita menikmati masa-masa kecil gitu loh, dan dia sebagai abang ya normal aja lah. Dia hobi mandi laut, main sepeda, main sepatu roda. Dia lebih hobi lebih suka tuh main ke laut, mancing. Ya, sering ke laut ya Bang. Mandi laut lah istilah kalau di Pinang tuh. Kembali sekolah kami udah mandi laut. Ujung Jalan Sumatera kan itu udah pantai, Tugu Pinsil namanya. Terus sampai akhirnya mau ke Jakarta nih Bang. Tamat SMP pindah. Sebenarnya pindah ke Jakarta. Ya, almarhum sempat di SMP Negeri 3 Tanjung Pinang. Terus dia punya tekad dia harus keluar dari Tanjung Pinang, yang bisa membuat dia berkembang dan dinobatkan dia sebagai betul-betul rockstarnya Indonesia. Dia mendapatkan 3 penghargaan yang tidak dimiliki dengan siapapun, cuma di seluruh rock Indonesia. The Best Selling Album, pendatang baru terbaik, rock alternatif kategori Atlantic Record yang memberikan langsung dari pabrik kasetnya di Kanada, Toronto. Iya. Tahun 93. Nah, waktu pas Andilia nih albumnya meledak, keluarga kayak apa tuh Bang? Sebetulnya kita biasa-biasa aja karena waktu saat itu memang lagi proses menjalani hidup yang normal-normal aja gitu. Dia berjuang, dia minta izin sama almarhum ibu saya. Dia minta izin mainkan musik rock and roll, sementara dia sedang bergelut di ilmu kedokteran di Universitas Pasundan Bandung zaman dulu. Zaman dia itu tahun 80-an lah, 86-87. Ya 86-87 dia di Bandung. 87 setelah dia beradaptasi di Bandung, ya itu pergerakan gejolak kaula mudanya mulai bangkit. Dia dengerin Yes, AC/DC, Janis Joplin, Led Zeppelin. Dia dengerin glam rock ya yang zaman dulu lah, kayak Purple, yang sound vintage lah. Itu dia udah dengerin itu gitu. Sampai dia ketemu dengan seorang maha guru vokalnya, almarhum Erwin Ratu Busyang. Itu dulu vokalnya almarhum. Itu tahun 87. Dia sudah merantau ke Jakarta. Dia masuk Jakarta tahun 80-an. Panjang juga ya cerita. Yang ceritanya nggak habis, Oke. nggak cukup ini bro, kita Siap. jadi Iya. harus Yang paling ikonik nih kan memang cover album yang dipakai sama Kibo nih sekarang. Ini paling ikonik banget, coba tuh dari tadi. Ini. Udah lah, nampak lah, nggak usah pergi. Iya, ini yang paling ikonik ini nih. originalnya nih, Atlantic Record. Bu, Andilia nih di mata Kibo. Waduh. Berat. Kalau Jenderal Maya kan udah ada ini di atasnya Jenderal Maya. Apa tuh namanya? Kapitan. Ya seperti itulah kira-kira. Dengerin lagu Andilia nih pertama yang langsung jatuh cinta. Itu di lagu Bukan Itu. Hah? Bukan Itu. Oke. Bukan itu. Dunia yang kau dambang. Itu dia. Kenapa kok jatuh cinta? Jatuh cinta banget aku sama lagu. Ada big memory behind the song. Black, kau tuh Andilia nih kan Black? Tahu. Yes, yang lagu paling suka Black. Nggak, tapi jujur memang lagu-lagunya aku nggak dengerin gitu. Iya. Tapi tahu gitu dilihat. Oke. Ini jarak zaman nih Bang. Ini. Ya ini kan regenerasi. Regenerasi. Iya, betul. Jadi kembali kita dibantai dengan teknologi lah udah. Ini udah modernisasi, digital,
milenial. Tapi bang, sorry bang, aku ini penasaran dari kemarin, kalau boleh nih bang ya, kalau boleh abang bisa cerita dikit. Dan maaf juga nih bang, jadi takutnya kayak cerita jadi nggak enak nih kan bang. Enggak lah, harus dilurusin semuanya. Hal-hal mengenai tentang almarhum Juli Henry bin Saleh Rashid Andiliani, yang berhak bicara itu adalah keluarga. Betul. Yang meluruskan adalah keluarga. Jadi tidak dengar dari pihak manapun. Yang jelas keluarga yang meluruskan semua berita tentang almarhum Andiliani. Dan kebetulan aku pemegang hak cipta daripada almarhum, dan sekarang aku lagi mencari beberapa informasi untuk pengembalian hak cipta almarhum yang sudah terpakai, tapi kita pihak keluarga tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau yang mau abang ceritain sebenarnya yang mau dilurusin ya soal apa nih bang? Maksudnya? Kayak misalkan yang mau diluruskan sebenarnya yang cerita-cerita soal yang ada yang berbeda bang, gitu dengan berita-berita yang ada misalnya. Ya banyak lah, kita kan sekarang kan nggak tahu karena era digital ini di YouTube bermunculan, gila-gilaan sekarang Andiliani di YouTube tuh aku lihat ratusan ribu bahkan jutaan. Cerita soal apa nih bang? Soal karyanya ya bang ya. Nah yang sebenarnya bagaimana bang? Ya sampai sekarang kan masih berjalan. Sampai sekarang buktinya masih ada, masternya beredar di mana-mana. Nah kalau masalah master inilah yang lagi mau kita coba ungkap pelan-pelan, apakah zaman dahulu kala itu almarhum ada menandatangani sebuah kontrak kerja dengan royalti atau non royalti atau flat bayar putus. Kita kan nggak pernah tahu itu kontraknya, sampai sekarang belum pernah saya lihat. Saya mengurus almarhum sampai dengan kejadian pada malam hari itu, kecelakaan saya dengan pasukan Gigi Band original, masih ada almarhum Arya Barun Suprayogi, Thomas Ramdan, Ronald, Dewa Bujana, dan Arman Maulana. Itu jam setengah 5 lah kita udah sampai di tempat kejadian di rumah sakit. Udah dipindah di rumah sakit dari tempat tabrakan di Jalan Sangkali Raya. Saya yang mengurusnya sampai dengan menerbangkannya kembali ke kampung halaman tercinta, karena dia minta kalau aku udah nggak ada, bawa balik. Apapun yang terjadi bawa balik. Bang, dia almarhum ada pesan sama bang terakhir, mungkin ada atau ada firasat begitu? Enggak, firasatnya sih yang aku lihat cuma keanehan-keanehan aja. Ya, keseharian dia yang tidak muncul, tiba-tiba muncul gitu. Dia makan oncom selama 40 hari menjelang kematian, itu dia makannya oncom, masak oncom, dia hobi masak kan. Masak oncom aja setiap hari. Rambut udah dipotong segini, udah kelihatan nggak brewok, udah dihilangin, udah apa gitu. Kayak memang dia bersih-bersih mau berangkat gitu. Terus sama abang ada cerita-cerita ngobrol-ngobrol pesan yang siapa yang paling abang? Dia bilang, kau punya karya, kau buat karya. Orang mau ngomong apa aja, jangan didengarin. Gitu. Karya itu abadi. Mau jelek pun kayak apapun, kau buat karya kau itu abadi. Anak cucu kita yang bisa dengar. Orang lain nggak dengar nggak ada masalah, Wak. Gitu. Tapi karya itu abadi. Wah, itu pesan juga buat kita tuh ya. Pesan buat kita semua. Karya memang abadi. Iya. Gitu loh. Nah sekarang untuk apa, kayak aku jauh-jauh mutar Bali, ya, Lombok, Banyuwangi, Pandaan, Surabaya, Pontianak, Natuna, kenalin itu tuh bang, karya ini. Siap. Dan karya kita memang apa adanya bercerita tentang itulah hidup. Itu kalian harus pahami, hidup itu sebenarnya gitu. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu ada di mana-mana. Sabgo, Ini buat yang ini kan teman-teman di sini kan baru mau bikin band juga nih bang. Kalau abang lihat karya-karya sekarang nih bang, gimana bang? Kalau ada komentarnya nggak bang? Bagus-bagus mereka, cuman ya
kurang explore aja ya, mereka harus lebih explore lagi, mereka harus berani memperkenalkan diri mereka harus tampil dengan pede, mereka harus menguasai dunia digital, teknologi, sales marketing, semuanya kan udah digital, kita udah diperintah robot nih sekarang. Iyalah geng, kok tiap hari pegang handphone. Betul. Ingat tuh ya. Ada mau nambahin dikit nggak, Bu, soal karyanya Bang Ojek? Nah, siapa? Kita dengerin aja sama-sama. Satu lagu dulu, Bang. Kembali boleh request nggak, Bang? Nah. Jangan kembali lah, kembali dulu. Kita yang masuk dalam promo ini aja dulu. Oke. Kembali nanti Siap. aku mau nyanyi tapi ada yang petikin gitarnya. Aduh, saya belum ngulik tuh. Boleh lah. Siap. Kampung Ladi Terang Bulan bercerita tentang tadi yang kita bahas, masalah kerinduan Sultan terhadap permaisuri yang ketika saat itu diasingkan ke suatu pulau yang dirahasiakan karena Pulau Penyengat itu mau dibombardir oleh zaman Inggris atau siapalah, ya Inggris ya, udah Belanda atau Inggris gitulah pokoknya. Nah itu mau dibombardir, putrinya ini diasingkan ke satu pulau yang dirahasiakan oleh pihak Kesultanan Purbalingga ini. Nah ini dia Kampung Ladi, suatu kampung di mana tempat mereka tinggal, kampung yang sederhana, bersahaja, friendly, ya yang namanya kampung di pinggir laut gitu gimana sih, dan langsung berhadapan dengan Pulau Suri. Kampung Ladi Terang Bulan. Terang bulan mandikan cahaya bintang, angin malam menusuk di kalbu hati, malam sunyi menahan rindu yang perih. Di kampung Ladi, Pulau Penyengat yang sakti, aku rindu sentuhan lembutmu putri. Aku tak kuasa menahan rindu terseksa. Aku tahu apa yang engkau rasakan di kampung Ladi, Pulau Penyengat yang sakti. Terang bulan bagikan cahaya bintang, angin malam menusuk di kalbu hati, malam sunyi menahan rindu yang perih. Di kampung Ladi, Pulau Penyengat yang sakti, aku rindu sentuhan lembutmu kasih. Aku tak kuasa menahan rindu terseksa. Aku tahu apa yang engkau rasakan di kampung Ladi, Pulau Penyengat yang sakti. Di kampung Ladi, Pulau Penyengat yang sakti. Di kampung Ladi, di kampung Ladi, Pulau Penyengat yang sakti.
bukan tak cinta, bukan tak sayang bang, tapi doa pokoknya semoga sukses terus Amin. bang, Amin. sehat terus tuh yang paling penting tuh bang ya. Amin. Ya. Singlenya, mini album apapun karya yang abang ini kita doain pokoknya sukses terus bang ya. Amin. Bu, thank you berat nih bu. Terima kasih banyak. Hampir black. Terima kasih banyak. Semuanya, thank you brother. Nah, Dan sebelum, ini Nah, sebelum kita silakan. tutup nih, Ayo. sebelum kita tutup, pertama kami mau ucapkan terima kasih untuk supported yang mensupport kegiatan positif ini dari dapur, Mbak Datin, Kak Nani, Bang Amir, makasih tempatnya udah kita pakai untuk kampung, kita cerita tentang rindu akan kampung halaman kita gitu. Terima kasih sekali lagi atas supportnya Arabica Bali, terus Self Love Bali Coaching Institute yang sampai saat ini mengikuti perjalanan cerita hidup saya lewat karya-karya saya dan menikmati mengeksplor kampung tercinta, naik ke permukaan, kita kenalkan Kepulauan Riau ini indah di mata dunia. Wis, amin ya. Amin. Lebih dikenal lagi. Tapi yang paling penting sebenarnya kalian juga selain itu harus like, share, subscribe. Dan buat yang sudah subscribe, kalian sebarkan ke kawan-kawan kalian karena mana tahu kawan-kawan kalian diomongin.